Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulah ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alnal muttaqina imama. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah sekalian rahimakumullah, mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua yang hadir dan keluarga kita diberikan sehat lahir batin. Kalau ada yang sakit, mudah-mudahan penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semuanya dijadikan oleh Allah anak-anak yang soleh dan solihah, sebagai orang tua yang soleh dan solihah. Mudah-mudahan husnul khotimah. Di dalam dunia keseharian kita, pendidikan itu penting. Ibu bapak sekalian, datang di majelis ilmu ini dalam rangka apa? Dalam rangka mendidik diri sendiri, mendidik nafsu, mendidik jasad. Ya, nafsu itu kepinginnya bebas, liar, seneng tok, tidak pernah susah. Tapi kita paksa, kita latih untuk latihan duduk. Nah, duduk ini juga bagian dari pendidikan. Ada anak itu ketika belajar tidak bisa tenang, ya. Demikian juga dengan orang tua. Ada yang tangannya itu tidak bisa, Pak, berhenti. Kenapa? Karena sudah terlatih megang handphone, sehingga kalau diam sedikit itu dia stres. Silakan cek kalau tidak percaya. Maka ketika ada dalam pembinaan, pengajian di mana-mana, mesti yang dilihat handphonenya. Betul. Ada saudaranya yang paling enak dijak bicara adalah handphonenya. Entah update status, buka WA, ngelihat status orang lain gitulah. Gitu. Lalu ngaji begini caranya, insya Allah gak barokah ini. Ya, makanya kita ada adab-adab menuntut ilmu. Lah bagaimana kalau itu terjadi pada anak kita? Saya yakin tidak ada yang hadir di sini ketika ada orang bicara, dijak bicara kemudian disela dengan handphone. Misalnya saya bicara dengan jenengan, tiba-tiba saya langsung memutus pembicaraan saya dengan Bapak Ibu sekalian, kemudian saya angkat handphone atau saya telepon atau saya jawab, oh sangat pentingnya. Itu yang terjadi. Nabi itu kalau dijak bicara orang, beliau tidak pernah, ya seperti kita ini berat ya, contoh Nabi. Tapi kalau kita ingin menjadi umatnya Rasulullah, betul-betul kita contoh. Nabi itu kalau bicara nggak melengos begini. Gimana kabarnya? Sini, enggak. Tapi sak badannya itu diiringkan begini. Saking kepinginnya khidmat, saking kepinginnya bertatap muka dengan orang lain. Ini adab. Bagaimana dengan kita? Banyak yang belum kita ketahui. Apalagi dengan orang tua kita, ya, dengan anak kita. Dok sini, ngadep laptop, ngadep handphone, ngadep TV. Dok sini, Rene. Betul, ada enggak yang begitu? Insya Allah di sini enggak ada. Jadi kalau manggil anaknya langsung dihadapkan begini, ya hadapnya wajah gitu. Sini sayang, sini. Come here please. Ya, gawaya titik kan ini. Jadi inilah sekarang kondisi yang ada. Makanya banyak orang tua yang kesulitan di dalam mendidik anak. Nah, kalau di sini dikatakan meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam, kenapa tidak meneladani Nabi Muhammad SAW? Iya, meneladani Nabi Muhammad SAW. Rasulullah membawa Al-Quran dan Sunnah, Quran dan Sunnah. Lah di dalam Quran itu diceritakan Nabi Ibrahim. Orang yang sukses mendidik anaknya itu di antara nabi-nabi itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Anaknya Nabi
Ya, benar apa enggak? Siapa anaknya? Ismail dan Ishak. Terus keturunan dari Ismail dan Ishak itu nabi apa bukan? Nabi, Pak. Dua generasi anak cucunya itu nabi. Maka beliau layak diteladani. Kalau kita, anak cucu kita siapa? Mudah-mudahan orang soleh dan solihah. Jadi kalau yang soleh hanya orang tuanya, belum sukses. Tapi dikatakan sukses orang tuanya soleh, anaknya soleh, soleh-solihah maksudnya, cucunya soleh-solihah. Ini baru dikatakan orang sukses di dalam mendidik anak. Mudah-mudahan anak keturunan kita ini semuanya soleh-solihah, Pak. Lek kaya itu sudah ditulis di Lauhul Mahfuz. Kalau dikatakan sukses dunia akhir, dunia itu kaya, punya jabatan luar biasa mentereng, status sosialnya tinggi, ya. Kemudian orang berbangga-bangga dan memburu itu. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mencontohkan itu. Itu boleh dikejar tapi bukan semata-mata itu. Hati-hati. Maka orang yang menuntut ilmu karena ingin mencari harta dunia, pangkat jabatan, sangat nista dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saudara kawan jemaah sekalian rahimakumullah. Nah, ini ada kostum ini. Arab Saudi parade kostum Halloween secara besar-besaran. Ada apa ini? Saya tanya, ibu bapak, ridho enggak kalau anak bapak ibu ikut ini? Nah, enggak jawab itu artinya ya atau dalam hati gitu ya. Ya, pasti tidak ridho. Ini tradisinya siapa? Orang kafir atau orang Islam? Orang kafir. Tapi kenapa anak-anak sekarang ngikutin? Namanya anaknya aja contoh orang kafir. Nama anaknya, cara mendidiknya, milihkan pakaian untuk dia, milihkan lembaga pendidikan untuk dia. Bekal akidah, bekal iman, bekal tauhid itu sangat kecil diberikan kepada anak. Inilah masalah hari ini. Jangan kaget kalau suatu ketika anaknya bermasalah, anaknya sumpek, bapaknya sumpek, mbahnya sumpek, buyutnya sumpek. Ya, karena, nah kita berharap tidak seperti ini. Tapi kenapa? Apakah salah mendidik? Bisa jadi. Apakah salah milih guru? Bisa jadi. Apakah salah milih lingkungan? Yes, gitu kan? Terus apakah salah yang dibaca selama ini? Bisa jadi. Yang dimakan, ya. Haram ya, babi ya, miras ya, khomer ya gitu. Ya. Terus harta yang tidak jelas, ya, barang-barang yang tidak jelas, hukumnya udah subhat, makan aja lah gitu. Ini tidak pernah hati-hati. Makanya ya tergeret mereka. Makanya di Korea mana itu? Korea Selatan. Pesta yang meninggal berapa ratus orang itu, Pak. Ini kan pelajaran. Kanyuruan sekitar 100 sekian. Ternyata di Korea barusan saja itu kemarin itu meninggal ratusan orang juga. Berdesak-desakan, kemudian apa? Dia ingin merayakan seperti ini. Allah tunjukkan. Oleh karena itu, nah ini mumpung saya ingat jamaah sekalian, karena Covid barusan berlalu dan kita tidak tahu kapan pergi dan datangnya, mudah-mudahan tidak datang kembali. Sekarang ini imunitas para orang yang pernah kena itu turun. Maka saran dari pakar epidemiolog itu disarankan hindari kerumunan. Kenapa? Tubuh kita tidak sekuat dulu, Pak. Inilah yang terjadi. Jadi makanya kita harus tahu diri. Ya, saya pribadi juga gitu. Wah, kenapa kok mudah sakit apa? Ya takdir Allah ya. Tapi memang setelah pandemi ini saya baru baca tulisan ya beberapa pekan yang lalu itu. Oh ya Allah, betul, hindari kerumunan. Ya, jamaah sekalian, hindari berdesak-desakan. Tubuh kita tidak sekuat dulu lagi gitu. Mudah-mudahan Allah yang menguatkan. Jadi kita ini pilihan, setelah disaring maka sehat walafiat. Maka manfaatkan untuk ibadah. Kita niatkan thalabul ilmi dan menghidupkan Quran dan Sunnah. Siap Bapak Ibu?
sampai mati. Siap Bapak Ibu? Kita niatkan sekarang, mudah-mudahan kalau mati dalam keadaan niat hari ini menghidupkan Quran Sunnah, panjenengan berjuang untuk menegakkan Quran dan Sunnah. Mudah-mudahan saat dijemput nanti husnul khotimah. Yang penting niat terus. Berarti kan tiap saat hidupkan Quran Sunnah, hidupkan Quran Sunnah gitu kan tiap saat. Udah punya niat sekarang. Jadi waktu lalai niatnya masih tetap berjalan. Sampai makan, minum, ngaji begini, bawa catatan, ditulis yang penting. Jangan ngandalkan rekaman. Ada yang penting mungkin, yang Allah mungkin beri petunjuk saya harus ngomong begini. Ada yang baik, yang nggak baik jangan diambil. Mudah-mudahan ilmunya manfaat. Hari ini kalau bapak ibu tidak sabar mendidik anak dan generasi, maka sudah tidak tahu apa yang terjadi. Meskipun Allah masih akan menjaga Islam ini, tapi digadang apakah ada nanti jaminan keluarga kita? Tidak ada. Oleh karena itu hati-hati. Jadi makanya Rasul mengatakan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa meniru satu kaum termasuk mereka. Jangan niru orang kafir. Udah bismillah. Perempuannya berhijab, laki-lakinya tutup aurat. Jangan buka aurat. Cari rezeki yang halal. Saya kasih informasi sedikit aja. Halloween itu tradisi perayaan malam tanggal 31 Oktober. Terutama dirayakan di Amerika Serikat. Tradisi ini dari Irlandia, dibawa oleh orang Irlandia yang berimigrasi ke Amerika Utara. Kemudian Halloween dirayakan anak-anak dengan memakai kostum yang seram, kostumnya setan, iblis. Versi mereka. Wong mereka tidak pernah tahu iblis kayak apa. Ya, ada yang tahu Pak, setan seperti apa? Ayo, yang ada maju ke sini Pak, saya tak belajar sama sampean. Oh, aku tahu diketoi, itu nggak jelas. Riwayatnya siapa? Setan bentuknya apa? Oh, ada sungunya, ya kayak Manchester United itu. Itu kan khayalan orang itu. Katanya dukun itu, dukun bisa melihat setan kemudian diilustrasikan, digambarkan. Pernah lihat? Ini yang maniak YouTube itu melihat tuh dukun gambar setan di sini. Wah, sewenang itu, ratingnya tinggi itu. Jadi itu kan informasi yang dimasukkan ya kepada memori seseorang yang berserikat dengan setan, kemudian ditunjukkan setan itu begitu gitu. Ya. Ya Allah. Maaf, ada namanya wewe gombel apa namanya di Jawa itu. Apalagi Pak? Nah, sudah nggak usah dibahas itu ya. Nah, kita bahas ini. Ini mereka begitu. Maka sebenarnya kalau kita melihat Harry Potter misalnya ya, film apalah tentang hantu-hantu, itu ilusi akal manusia. Ya. Akal manusia. Sehingga kita tidak perlu ngikutin mereka. Apalagi kalau ibu-ibu, bapak-bapak yang dulu seneng nonton film di televisi. Mak Lemper. Nah, tahu Mak Lemper? Jadi sudah, oh setan itu begitu, gitu loh Pak. Andai kan dulu tidak pernah dapat informasi, hati-hati ya, no gendruwo apa? Rambutnya dawa, matanya mendolo merah, terus kemudian giginya taringnya begini lebar. Itu kan visualisasi karena kita diceritakan orang untuk nakut-nakutin anak. Orang dulu itu nggak tahu ini ya, terlalu pinter orang dulu itu Pak. Jadi untuk menakuti anak supaya nggak nangis, awas loh, no wewe gombel loh, teko kon digowo loh ya. Sudah takut nangis diem sudah. Makanya anaknya jadi penakut. Salah mendidik ini. Bapak Ibu sekalian, oleh karena itu dirayakan kemudian dikatakan ya, dalam ini saya kutip dari sejarahnya Halloween. Jazakumullah khairan. Saya ambilkan. Nah, bismillah. Kemudian dirayakan anak-anak kostumnya kostum setan, berkeliling dari pintu ke pintu rumah tetangga, meminta permen atau coklat sambil berkata trick on treat. Artinya apa? Semacam ancaman, beri kami permen atau kami jahili. Nah gitu, ini ceritanya. Maka sekarang dirayakanlah begini, khawatir mendapatkan musibah macam-macam lah gitu. Inilah ketakutan-ketakutan yang tidak berdasar karena tidak pernah mengkaji bagaimana Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang masalah yang gaib. Jadi yang gaib itu kita sandarkan, kita cari informasinya dari Al-Qur'an yang sudah pasti benarnya,
dari hadis Rasulullah SAW yang sudah pasti benarnya. Oke, kita lanjutkan. Oleh karena itu pesannya Rasulullah SAW mengatakan, man tasyabaha biqaumin huwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk bagian dari mereka. Didiklah anak punya keyakinan. Didiklah anak punya pegangan hidup yang benar. Bukan pegangan hidup yang jelas saja. Benar. Benar itu penting. Ya, jelas-jelas benarnya gitu. Apa itu? Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah begitu. Makanya diajarilah anak itu rukuk sujud. Diajarilah bagaimana takut kepada Allah. Jangan diajari takut kepada ibu. Maaf, anak kita itu lebih takut kepada ibu atau bapak? Ayo dijawab Bapak Ibu. Bapak. Kenapa? Bapak kereng. Ibu suka yang ngeneng-ngeneng ibu, betul? Coba Bu. Terus maaf, kalau udah kereng bapak, anak itu taat sama bapak. Ibu seneng nggak? Bapak mesti seneng. Tapi pertanyaan saya berikutnya, apakah anak yang bapak ibu didik itu lebih takut kepada Allah tapi lebih takut pada bapak? Wah, ini mulai mikir ini. Nah, kalau pendidikan kita menjadikan anak kita lebih takut kepada bapak dibanding takut kepada Allah, ini gagal pendidikan kita ini. Ada yang salah. Maka bagaimana anak-anak kita ajari, kita didik, ya, di TPQ, kemudian ikut majelis ilmu begini, sehingga takutnya dia bukan kepada orang tua, kepada makhluk, tetapi kepada Allah. Kepada orang tua itu birrul walidain. Artinya apa? Taat kepada orang tua itu bagian dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena saya takut kepada Allah. Ya, kalau saya berani durhaka kepada orang tua, saya akan dimurkai oleh Allah. Itu takut. Maaf, kalau misalnya Semeru itu batuk, ada nggak yang bisa menghentikan? Mohon maaf, kalau stroke itu datang, bisa nggak dihentikan? Mohon maaf Bapak Ibu, yang kemarin kena batuk, kalau batuk sudah datang, bisa nggak dihentikan? Kalau tidak campur tangan Allah nggak bisa. Bagaimana sekarang anak-anak remaja yang kena namanya kiste, miom, ya, kanker serviks misalnya, kanker payudara, kalau sudah kena penyakit itu bisa nggak dihentikan? Kita nggak bisa menghentikan kecuali Allah sayang sama kita, kemudian Allah cabut penyakit kita dengan kekuasaannya. Meskipun bagi orang beriman diberikan sakit, sehat, itu orang tetap istiqomah beriman, itu kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah, di dalam surat Mumtahanah ayat 4 itu Allah taala berfirman ini ya. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim. Nah, kenapa tadi ini alasannya, dalilnya? Sesungguhnya telah ada suri teladan yang baik bagimu pada Ibrahim. Nah, tafsir Syekh As-Sa'di itu menerangkan gini. Sungguh telah ada bagi kalian, wahai orang-orang beriman, suri teladan yang baik. Maksudnya apa ini? Uswatun hasanah itu maksudnya apa? Panutan yang baik dan figur yang berguna bagi kalian, wahai sekalian orang mukmin. Panutan yang baik bukan televisi, bukan artis, bukan medsos, bukan tetangga kita, tetapi apa? Rasulullah. Termasuk Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, mbah, bahasanya kan mbah. Ya, jadi kalau diturut Rasulullah ke atas tuh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, jadi inilah panutan kita, figur yang berguna, maka contohlah gitu. Bagaimana? Maka pengantar ya, pengantar saya langsung to the point pada materinya. Jadi pengantar tentang surat Al-Jumu'ah ayat 2 sampai 3 itu tanggung jawab orang tua. Apa? Atau pendidik. Kalau di sini ada guru TPQ, ada guru playgroup TK, SD, SMP, SMA atau dosen, maka ini tugas panjenengan ini. Termasuk orang tua, ya. Termasuk dai, termasuk ustadz, ya, ustadzah, semuanya. Tanggung jawabnya apa? Meneruskan pelaksanaan tugas kerasulan. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah
wa in kanu min qabl fi dhalalim mubin. Artinya apa? Tugas kerasulan itu ada pertama membacakan Al-Qur'an, ayat-ayat Allah, mentazkiyah, mensucikan mereka dari kekotoran, kesyirikan, supaya tidak menyekutukan Allah Ta'ala, serta mengajarkan Quran dan Sunnah. Ini tugas kita, Bapak Ibu sekalian. Kemudian di dalam surat At-Tahrim itu Allah sampaikan, qu anfusakum wa ahlikum naro. Ya, jaga diri kalian, ya. Jaga diri dan keluarga kalian dari api neraka. Artinya apa? Ya alimu anfusakum wa ahlikum khaira, ajarilah diri kalian dan keluarga kalian kebaikan. Ya, kebaikan itu kan tidak ada lain kecuali diajari Islam. Dalam Islam itu ngajarin apa? Ada Al-Quran, ada Sunnah Rasulullah SAW. Nah, ini penting. Nah, kemudian dalam hadis Bukhari terangkan bahwa tugas pendidikan itu adalah menjaga, membina fitrah. Jadi kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, dalam hadis lain ya, hampir sama. Jaga fitrah. Setiap kita ini fitrah, anak kita fitrah, berkembang sesuai dengan maunya Allah, mestinya bertauhid dan patuh kepada Allah Ta'ala. Jangan sekali-kali anak kita ajari untuk mokong sama Allah, durhaka sama Allah, bangkang sama Allah. Ya, ini harus diajarkan. Jangan ada tawar-menawar. Ibu tidak boleh kalah sama anak. Ma, ya Pak, Bapak, Ibu, aku kepingin pokoknya nonton, misalnya Pak, maaf, nonton sesuatu yang tidak diperbolehkan. Entah kesyirikan, entah perzinaan gitu ya. Televisi banyak perzinaan. Kissing itu banyak ya. Ciuman orang bukan mahramnya, wanita ajnabi seenaknya sendiri. Bahkan istrinya orang dipeluk. Naudzubillah min dzalik. Itu kan tontonan yang tidak baik. Bahkan ketika Bapak Ibu mengajak anak-anak yang masih lemah imannya maupun yang kuat imannya melihat aktivitas orang-orang maksiat, Pak. Misalnya di Bali. Ya, kalau misalnya ke pantai di Bali. Ada yang pernah ke pantai di Bali? Nah, enggak ada ya. Saya bisa cerita tapi belum pernah ke sana. Ya, dapat cerita. Banyaklah saudara-saudara kita di sana. Ya, Masya Allah, ujiannya luar biasa. Anak-anak kita kalau melihat seperti itu, memorinya ini enggak bisa dihapus nih. Masih suatu ketika muncul, sama dengan melihat video yang tidak baik, Bu. Maaf, kalau dulu zaman saya dan Bapak Ibu mungkin hanya kompor. Apa kompor? Komik, porno. Jadi diceritakan, perzinahan itu diceritakan, ditulis begitu. Saya punya teman itu kemudian punya namanya komik porno, saya tidak tahu apa kompor-kompor begitu. Akhirnya apa, ditulis, ditangkap sama guru kita. Guru-gurunya kemudian menghukum yang bersangkutan. Kamu baca apa ini? Sekarang bukan hanya tulisan, tetapi apa? Live Instagram, live Facebook, orang berzina di live kan begini, bisa dilihat di mana-mana. Maka hati-hati ya adik-adik, kemudian Bapak Ibu yang punya aktivitas ya sering live apa-apa begitu di sini. Pembunuhan di live, berzina live. Na'udzubillah min dzalik ya. Oleh karena itu manahala walidun waladahu afdhala min adabin hasanin. Pemberian terbaik dari orang tua untuk anak itu adalah pendidikan yang baik. Pendidikan yang baik. Oleh karena itu, setiap orang tua berkewajiban memuliakan anak-anaknya dan mendidik mereka dengan sebaik-baiknya. Jadi muliakan anak-anak kita, Bapak Ibu. Apapun kesalahan mereka, mereka anak kita. Jangan sampai murka. Kalau marah, hentikan dulu. Jangan ketemu dengan anak-anak. Ambil air wudu, sholat ya 2 rakaat, minta sama Allah petunjuk. Doakan mereka. Meskipun mereka sudah menikah, punya anak, Bapak Ibu. Apalagi kalau masih bujangan, apalagi kalau masih anak kecil. Saya melihat ada anak itu ditampar sama orang tuanya. Ya Allah, sampean lek gak dikai anak kapok sampean nanti. Begitu punya anak ditampar, begitu punya anak ditunjukkan, didoakan. Mudah-mudahan hidupmu tidak bahagia lah. Kok nemen gitu loh. Padahal persoalannya anaknya itu disuruh tidak mau. Mari kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimakumullah. Nah, sekarang meneladani konsep pendidikan
Nabi Ibrahim alaihissalam. Keberhasilan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim ini digelari Abul Amya. Kenapa? Karena banyak keturunan beliau menjadi nabi. Ya, Nabi Muhammad SAW, Ismail, Ishak. Ya. Ini menunjukkan keberhasilan beliau dalam mengkader keturunannya sebagai pelanjut risalahnya. Apa rahasianya? Itu penting. Bapak Ibu, kalau anak Bapak Ibu, putra putri Bapak Ibu memahami agama, jangan khawatir hidupnya ini nanti miskin, jangan khawatir. Kenapa? Yang mengayakan itu adalah Allah. Yang memberi rizki itu adalah Allah. Ar-Razzaq itu siapa? Allah. Ya Fattah, yang membuka rizki siapa? Allah. Kemudian yang membahagiakan siapa? Allah gitu. Gak usah khawatir gitu. Buktinya apa? Banyak orang-orang yang istiqomah di jalan Allah, justru rezekinya dijamin oleh Allah. Dan sudah terbukti banyak orang. Ada enggak, misalnya maaf, orang yang betul-betul khidmat belajar Quran, mengamalkan, memahami Quran, mengamalkan Quran, mengajarkan Quran, kemudian hidupnya terlunta-lunta, makan aja sehari tidak bisa. Ada enggak hari ini? Tidak ada, Bapak Ibu. Meskipun dia kesulitan, tapi Allah berikan kemudahan dalam menyelesaikan masalahnya. Sampai hari ini saya belum pernah mendapatkan orang yang seperti itu. Kalau ada orang menghafal Quran, orang memahami Quran, ngajar di mana-mana, tapi kesulitan hidupnya, berarti ada yang salah di dalam hidup seorang itu kepada Allah. Nah, evaluasi sederhana begitu. Oh, ternyata niat saya belum betul lillah. Makanya jadi istri harus lillahi ta'ala. Jadi suami lillahi ta'ala. Maka kalau lillahi ta'ala itu ringan kita memberikan minuman begini lillahi ta'ala, maka jadi darah dan daging yang baik, mengajak yang baik, Bapak Ibu. Wallahi saya sampaikan. Makanya kalau saya tekankan kepada murid-murid anak-anak kami, makan yang halal, hindari yang haram. Karena godaannya anak sekarang luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang apa rahasianya? Pertama, bermodal keteladanan. Siap dilanjutkan? Insya Allah. Pendidik atau orang tua yang tidak menteladankan misinya adalah pendusta. Wah, ya. Kalau hanya bisa ngomong tapi tidak menjadi role model, contoh bagi keluarga, tidak jalan pendidikan itu. Ngajak anak untuk belajar Quran, tapi orang tuanya nggak mau belajar Quran. Ngajak anak sholat jamaah, tapi orang tuanya tidak sholat jamaah. Ngajak anak untuk berjuang, tapi ternyata apa? Ternyata orang tuanya berjuangnya karena dunia. Nggak nyambung, Bapak Ibu. Sama seperti ini. Keteladanan itu bahasanya kan masalah hati. Orang itu menjadi baik dan dilihat anak karena hati, Pak. Anak mendengarkan nasihat kita karena hati, bukan karena pinternya orang tua. Ibu-ibu mau kuliah S1, selesai S2, S3, tapi kalau hati itu tidak betul-betul dekat kepada Allah, tidak memeransertakan Allah di dalam mendidik anak-anak kita, dan niat kita bukan lillah, yakinlah akan sulit menghadapi persoalan yang kita hadapi, sehebat apapun kita. Mau gelarnya double profesor atau banyak gitu berderet, tapi kalau tidak kita peran sertakan Allah, mana mungkin anak kita dapat hidayah. Oleh karena itu kalau sudah kita sandarkan kepada Allah, udah sangat ringan itu. Makanya bermodal keteladanan ini. Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ya Allah, apa yang dihadapi ketika beliau berdakwah orang tuanya? Oh, luar dakwah tauhid. Kemudian menghadapi raja siapa? Namrud. Luar biasa, taruhannya mati. Kemudian Nabi Ibrahim menghabisi semua berhala. Itu contoh bagi anak-anak mereka. Tetap untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian dihukum, dibakar. Dikumpulkanlah kayu bakar, kemudian Nabi Ibrahim diikat di situ dan dibakar. Ya. Kemudian Allah selamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu teladan. Ibadah mentauhidkan Allah. Tatkala masyarakat berbuat syirik, dia tetap istiqomah, Pak.
meskipun taruhannya nyawa. Gitu. Pertanyaan berikutnya, tapi susah Pak, susah ini. Saya mengendalikan anak susah. Maaf, lepas dari persoalan yang kita hadapi di masyarakat ya. Ada di sebuah pesantren. Jenengan nate pirsa, kalau gurunya datang, itu santrinya manut sekali, berhenti aktivitas. Betul apa enggak? Pernah lihat? Ada sisi bagusnya. Saya kemarin diskusi sama teman saya. Dia bilang, bagus itu Ustaz. Ya, yang penting tidak berlebihan. Bagus, kenapa? Akhlak didahulukan di dalam mendidik anak. Kalau akhlak didahulukan, anak disuruh kemana? Manut. Makanya jangan salah milih guru. Itu penting. Coba anak kita sekarang ini. Anak kita lebih manut sama siapa? Sama siapa? Sama orang tua apa sama handphone? Ya, yang salah siapa ini? Gurunya di sekolah atau di mana? Nggak dalam rangka menyalahkan. Maka ketika akhlak diberikan kepada anak gitu, dididikkan, yang namanya hidayah itu kita nggak tahu Bapak Ibu. Kita ajak ketemu dengan ustadznya, gurunya, ketemu dengan panjenengan, jenengan rukuk dan sujud, jenengan menyampaikan sesuatu yang hak, ya, nasihati kepada anak itu kan sudah, nah, ayo sholat. Ayo kita sholat, berdoa, mereka ikut berdoa. Kalau yang diberikan halal, manut anak ini. Setelah akhlaknya muncul, disuruh kemana-mana, udah, tidak boleh keluar, tutup auratnya, tutup. Sholat, gitu ya. Jangan yang haram, berhenti. Nonton TV, berhenti. Terus apa? Nah, kalau terus gimana? Ada lagi dialog. Oh iya, ini kira-kira acaranya mubah apa haram? Itu milih. Oh ya, sekali-kali bolehlah mubah, begitu. Artinya di mana kita tekankan tidak, sekali tidak. Mau kemana? Mau nonton apa? Nonton ini. Kita paham Pak, orang tua itu bahaya, tidak. Tapi ini tidak. Nangis, tidak apa-apa, paling sebentar kan? Masa nangis 1 tahun? Kalau nangis 1 tahun itu namanya kaset diputer. Nah, ada rusaknya? Enggak, paling sebentar. Setelah sebentar kita nangis sama Allah, ya Rob, aku sudah mencegah anakku untuk tidak melakukan maksiat ya Allah. Aku pun juga tidak keluar rumah untuk bermaksiat ya Allah. Aku khawatir anakku ini terjerumus maksiat ya Allah. Bimbing aku apa yang harus ku sampaikan. Itu ibu yang solihah begitu. Gak katakan gini ya, tambah marahin anak. Kamu tahu enggak, ibu mengandung kamu itu susah, berat, capek. Tahu enggak? Nah gitu. Itu ibu di negara tetangga. Insya Allah di sini tidak ada. Ya. Paling senyum-senyum mikir gitu ya. Kalau sudah begitu, anak digitukan, apalagi anak SD. Anak SD kita paham. SD apalagi SMP kelas 1, persis anak SD, Bu. Dengan teman laki-lakinya senggol-senggolan, Allahu Akbar, rukuk, dijedul dari belakang, dut begitu. Terus dibilang, aku dipukul sama temanku. Ibu percaya enggak, Bapak? Anak ini masih anak. Nah, oleh karena itulah dalam pendidikan keteladanan ya, bermodal keladanan. Sehingga pendidik tidak menteladankan, yang tidak menteladankan misinya adalah pendusta, ngomong kosong. Nabi Ibrahim menunjukkan satu contoh nyata yang bisa mengajarkan berbagai hal yang tidak bisa diajarkan dengan 1000 kalimat. Nah, oke. Dalam Mumtahanah tadi ya, Nabi Ibrahim itu teladan yang luar biasa yang tadi saya jelaskan sedikit. Yang kedua adalah berbasis tauhid, berlandaskan tauhid. Itu Nabi Ibrahim. Ya, Nabi Ibrahim disuruh nyembah berhala, nggak mau. Bapaknya tidak mau ngikuti, nggak apa-apa. Ini adalah orang yang berpendirian. Sekarang bagaimana ya mendidik anak supaya berpendirian? Kalau orang tuanya aja tidak berpendirian, bagaimana mungkin mau meyakinkan anak berpendirian? Maaf, punya keyakinan sholat, pokoknya saya sholat harus menghadap kiblat. Terus dijak, mbok sekali-kali ngadepnya itu ke timur begitu. Dikasih mercy, mau nggak? Kalau punya keyakinan nggak mau. Mau tes sosial. Ada ya, saya nggak buka. Ada orang itu iseng,
bawa iPhone generasi terbaru ke anak yang berkerudung dikatakan, itu yang suka ngeprank-ngeprank itu loh Pak. Ya. Kalau kamu mau melepas kerudungmu, maka ini jadi milikmu. Itu sekarang terjadi banyak di mana-mana kan? Nguji, ternyata apa? Enggak. Saya muslimah. Saya takut Allah. Saya mencintai Rasulullah. Daripada mendapatkan iPhone terbaru, ya, mending saya tetap untuk memakai khimar, kerudung menutup aurat, tapi saya mendapatkan surganya Allah. Saya mendapatkan iPhone-mu, saya lepas, saya dapat nerakanya Allah, dan iPhone tidak bisa menggantikan nerakanya Allah Ta'ala. Betul apa enggak? Orang yang punya keyakinan. Dan anak yang punya keyakinan baik itu tergantung gurunya. Maka betapa mulianya guru-guru TPQ yang mengajari kuat imannya. Ya, para ummahat, para ustadzah yang mengajarkan di TK, ikhlaskan karena Allah Ta'ala. Sebelum ngajar, ambil air wudhu, sholat 2 rakaat, doa, mintakan bahwa anak kita mendapat hidayah. Kalau ada anak yang tidak bisa diatur, jangan marah. Kenapa? Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu, asbab Bapak Ibu, kemudian anak ini dapat hidayah karena rukuk dan sujud dan nangis panjenengan, Allah seperti dunia dan seisinya diberikan panjenengan. Kita nggak sabar biasanya gitu, ngadepi anak nakal. Suatu ketika saya punya murid. Jadi kalau saya ajar itu datang, tapi nggak ngereken. Kalau ketemu saya semua salaman, dia nggak salaman sama saya. Nah, kira-kira kalau jenengan jadi saya, mangkel apa enggak? Apa doanya? Oh, mudah-mudahan mau sembuh gak karu-karuan begitu kan? Tapi karena kita kenal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi itu orang apa? Ada sahabat kencing itu di masjid. Semuanya udah mungkin menghunus pedang mau marah begitu kan? Tapi Nabi kan enggak, udah selesaikan hajatmu kan begitu. Biar selesaikan hajatnya, baru dinasihati. Akhirnya setelah dinasihati dia tobat masuk Islam, kemudian apa? Justru beliau itu loyalnya kepada Rasulullah karena akhlaknya mulia tadi itu. Dengan sahabat marah itu, enggak suka aku dengan ini. Tadi aku dimarahi, mau dipukul, mau diapakan. Tapi engkau bijaksana sekali. Karena aku enggak tahu tadi kencing di situ gitu. Setelah diberitahu, faham, oh iya, jangan kencing di situ ya. Enggak boleh. Selesai, akhirnya dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kapan anak kita dapat hidayah? Kapan? Ya, kapan orang yang kita ajak ini mendapatkan hidayah kemudian mau tunduk dan taat kepada Allah, kita tidak tahu. Bisa jadi waktu ikut pengajian Bapak Ibu hadir ke sini kemudian mendengarkan materi kemudian dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan tetap istiqomah. Nah, mentauhidkan Allah Ta'ala adalah sumber aliran sungai. Artinya apa? Allah itu ahad. Qul huwallahu ahad. Sumber aliran sungai pendidikan Islam sekaligus menjadi muara akhirnya itu tauhid. Mentauhidkan Allah. Dulu ada Lata, Uzza, Manat, Hubal gitu ya. Banyak nama-nama berhala. Maka orang-orang kafir itu sebenarnya percaya akan adanya Allah. Tapi dia meyakini Allah yang lain gitu, Tuhan yang lain. Makanya ketika Bilal disiksa, terus apa kata-kata yang membuat mewarah orang kafir itu mangkel ya. Bilal mengatakan ahad. Ahad. Ahad itu apa? Satu. Tuhan itu satu, gak kaya awakmu, Tuhannya akeh gitu. Akhirnya mewarah ini orang-orang Quraisy ini. Sehingga itu adalah membekas. Maaf Bapak Ibu, kita bukan budak. Tapi Bilal ini budak. Begitu mendapatkan ilmu dari Rasulullah SAW tentang tauhid, tentang syahadat, Allahu Akbar, nyawa pun dia serahkan. Padahal ngajinya barusan. Kita ngaji tafsir tiap hari, khatam mungkin. Ibnu Katsir khatam. Terus tafsir yang lain khatam. Hadis banyak, ustadz banyak yang datang, dengarkan. Tapi kok kalah sama Bilal? Kenapa? Andaikan hari ini kita disuruh berkorban untuk kepada Allah Ta'ala, harta, nyawa kita, apakah seperti Bilal? Mudah-mudahan kita bisa mencontoh ya kesolehan perjuangannya Bilal. Ya, banyak contoh yang lainnya. Ini tauhid. Jadi tanpa tauhid seluruh perjalanannya tidak lagi berarti. Jadi tanpa tauhid seluruh perjalanan itu tidak ada artinya, Bapak Ibu. Makanya tauhid itu penting sekali.
sekali la ilaha illallah tetap la ilaha. Salah satu di antara ada 5 kunci agar orang itu hidup bahagia dunia dan akhirat adalah zikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini penting Bapak Ibu sekalian. Sekarang mungkin maaf ya, habis sholat mungkin zikirnya subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, pelencing loh lah. Di kampung-kampung, di musola-musola itu badal sholat, ya lepas dengan perbedaan pendapat masalah sir dan jar, itu zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, terus la ilaha illallah. Kalau kita tidak badal sholat, tidak zikir itu, maka perbanyaklah kita berzikir la ilaha illallah. Ya, mudah-mudahan akhir kalam kita nanti la ilaha illallah, supaya dimudahkan ketika saat sakaratul maut mengucapkan la ilaha illallah berbasis tauhid. Nah, kesyirikan ada di mana-mana. Tadi saya tampilkan di awal, ada Halloween, nanti ada namanya Valentine Day, kemudian ada macam-macam budaya ini. Ada K-pop ya dari Korea. Masya Allah, luar biasa anak-anak kita sekarang ini Bapak Ibu sekalian. Kita harus tahu ya apa yang berkembang sekarang, dan kita harus tahu caranya mengantisipasi supaya anak kita menjadi baik. Kemudian Bapak Ibu sekalian, dalam surat Az-Zukhruf ayat 26 sampai 28 ya, ini dalilnya. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, sesungguhnya aku tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu sembah. Ya, maksudnya Nabi Ibrahim alaihissalam tidak menyembah berhala-berhala yang disembah kaumnya, termasuk bapaknya. Bapaknya nih pembuat berhala. Tetapi aku menyembah Tuhan yang menjadikanku, karena sesungguhnya Dia akan beri hidayah kepadaku, sampai akhir terakhir. Terus Nabi Ibrahim dan Ibrahim alaihissalam menjadikan kalimat tauhid itu kalimat yang kekal pada keturunannya, supaya mereka kembali kepada kalimat tauhid la ilaha illallah. Nah, ini maka dakwah Nabi Ibrahim adalah tauhid. Makanya Bapak Ibu, kalau kita ingin sukses mendidik anak, maka pondasinya adalah tauhid. Jadi yang kedua, meneladani bagaimana pendidikan yang mendidik generasi atau anak itu dengan berbasis tauhid. Itulah kunci sukses Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Yang ketiga menata lingkungan yang kondusif, yang menunjang pendidikan kita. Kenapa Bapak Ibu ikut gabung di Masjid Al-Falah? Karena ingin mencari lingkungan yang barokah, lingkungan yang sevisi dengan tujuan Bapak Ibu berkeluarga. Nggak mungkin misalnya Bapak Ibu 24 jam akan ada di pasar Kebalen misalnya. Ya, nyari apa di sana? Anak saya misalnya, anak saya, obsesi saya jadi anak soleh solihah. Tapi maaf, lingkungan kanan kiri kita, depan belakang, bahkan pendidikannya itu banyak sesuatu yang justru merusak akidah anak kita. Maka ini yang perlu diperhatikan tentang lingkungan, agar tumbuh sesuai dengan yang diharapkan. Setiap tanaman harus ditempatkan di tanah yang cocok dan menjamin keberlangsungannya. Kecuali ini di taman di mana-mana ya begini nih, betul. Ini dikasih tanah tetap begini, dikasih spon begini, dikasih semen tetap begini. Artinya tidak hidup. Tetapi Bapak Ibu, kalau saya nanam jagung misalnya, nanam jagung di lahan gambut, kira-kira tumbuh apa enggak? Nanam kelapa Pak, di atas gunung, tumbuh apa enggak? Tanah biasanya kelapa di mana? Sekarang ya, nanam apel di depan Masjid Al-Falah, tumbuh apa enggak? Ya, tumbuh itu. Nah, ini anak Bapak Ibu. Kalau anak ini pengen tumbuh menjadi anak yang soleh, yang solihah, tapi tempat pendidikannya salah, mana mungkin?
Terus dia bilang orang tuanya, saya nggak mampu Ustaz nyekolahkan. Sekarang sekolah Islam mahal semuanya. Loh, sekolah itu kan ada pilihan. Mulai dari yang gratis sampai yang berbayar, Bapak Ibu. Betul apa enggak? Anak-anak yang cerdas, anak yang berprestasi, tidak punya anggaran, banyak lembaga sosial yang siap membiayai. Kan tergantung kita. Saya sampai hari ini tuh belum pernah mencarikan anak saya misalnya di mana ya ada beasiswa gitu. Saya tahu diri. Gaji saya berapa, mampu saya bayar sekolah anak berapa. Berarti saya cari kualitas sekolah yang mungkin tidak selevel dengan orang lain yang menyelamatkan iman anak saya. Terus waktu kuliah bingung, gimana ini ya Allah? Saya khawatir dengan anak saya ya Allah. Nah, di tengah-tengah kekhawatiran, kan nggak mungkin hanya khawatir ya Allah, khawatir ya Allah, bingung aja. Setiap orang dicurhati, ya apa iki, ya apa, ya pak, ya apa tok ya. Ya, ada solusi apa? Nggak ada. Tapi begitu misalnya ibunya, saya bilang istri saya, ya ndonga sing akeh, mujahadah yang banyak, sama ojo turu tok ae gitu kan. Akhirnya tidak tidur, rukuk dan sujud kepada Allah, mohon melas, meminta belas kasih Allah Ta'ala supaya ditunjukkan, ngomong kita. Kadang anak ndak manut, dah ya opo iki. Wis ndonga anak gak manut, kesel napa mboten, Bu? Kesel. Tapi itu ujian, sampean sing sabar. Wong tua iku sudah banyak makan garam kehidupan. Orang tua yang sabar. Suatu ketika tiba-tiba datang rezeki dari Allah Ta'ala. Anak sampean dapat beasiswa. Ya, kalau prestasinya terus sampai lulus ndak mengeluarkan biaya. Coba Pak, misalnya begitu. Jadi masalah rezeki dari Allah itu kita nggak tahu karena anak kita membawa rezeki. Yang penting adalah pilihkan guru terbaik, lingkungan terbaik. Tidak harus mahal, tidak harus fasilitasnya hebat. Kalau bisa nggak apa-apa. Bagus, punya rezeki bisa bayar mahal. Karena sekarang ini semuanya kan ya, kalau katanya jerbasuki mau beo gitu kan. Ada biaya yang kita korbankan. Dan ingat, ketika misalnya Bapak Ibu misalnya mendidik di TPQ harus mengeluarkan biaya, mendidik di sekolah harus mengeluarkan biaya, ingat, itu untuk membiayai anak-anak kader-kader yang akan menyembah Allah, mentauhidkan Allah, dan akan memperjuangkan Quran dan sunnahnya Rasulullah SAW. Pasti Allah akan ganti, Bapak Ibu. Jenengan yang punya keluasan rezeki, ada anak, udah dek, sudah, anak ini nggak bisa bayar untuk bulanan TPQ, biar saya yang bayar. Silakan, yang penting dia bisa sekolah. Gitu, ada yang begitu. Masya Allah, saya tuh kapan hari itu ketemu orang baik tentang masalah lingkungan ya. Nah, ketemu orang baik, terus membuat pesantren, membangunkan pesantren gratis. Mantan aparat, ya, jadi mantan seorang aparat yang mungkin pangkatnya jenderal, tapi sudah purna, tapi dia punya obsesi membangunkan pesantren. Wes pesantren dibangunkan. Apa kebutuhannya diberikan. Nanti ada program bangunkan masjid. Allahu Akbar. Itu orang yang baik. Ya, di dunia ini banyak orang baik. Jadi jangan suudzon dengan semua orang. Ya, Bapak Ibu sekalian, penting menata lingkungan yang kondusif sehingga anak kita ini tumbuh bercocok tanam di tempat baik. Kalau ibu wanita solehah, bapak orang soleh, ketemu menikah, maka jangan kotori rumah kita dengan hal-hal yang tidak baik, yang akan merusak perkembangan anak kita. Jadi tauhidnya rusak, terus psikologinya rusak, fisiknya rusak. Jangan sampai. Ada misalnya maaf, rumah tangga, kita punya saudara numpang di rumah kita, muhrimnya kita, bolehlah secara syariat, tapi dia LGBT. Ini awal kehancuran rumah tangga Bapak Ibu. Suka sesama jenis, kambing jantan dengan kambing jantan aja nggak mau. Hati-hati. Oh, ini ahli miras, dititipin di rumah ibu, hati-hati, rusak. Udah tahu ini pakarnya selingkuh, hati-hati, ini rusak.
Makanya kalau begitu bukan dijauhi mereka, didakwahi. Tapi bukan dalam satu atap rumah tangga yang akan merusak perkembangan anak-anak kita sekalian. Makanya kita berdoa, mudah-mudahan Allah berikan kita lingkungan yang baik, rumah yang baik, tetangga yang baik. Mudah-mudahan nanti dari Masjid Al-Falah ini berkahnya ke lingkungan jadi baik semuanya, baik. Kalau tidak baik, satu dua didoakan. Mudah-mudahan dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti bisa dilihat dalam surat Ibrahim ayat 35 sampai 37. Jadi ketika berdoa, wa idza qala Ibrahim rabbi ja'al hadzal balada aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Nah, silakan nanti doanya dibaca di rumah Pak Ibu. Intinya bahwa doa ini penting untuk memberikan lingkungan. Ya Tuhanku, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman. Doakan Bapak Ibu. Negeri Gadang ini negeri yang aman. Doakan Bapak Ibu. Kita meninggal tetap aman nanti gitu. Termasuk Malang, Indonesia gitu. Jangan egois. Indonesia, dunia gitu. Wilayah ya. Negeri yang aman. Jauhkanlah aku beserta anak cucuku daripada menyembah berhala. Penting. Mudah-mudahan anak cucu kita tetap mentauhidkan Allah Ta'ala ya. Nah, kemudian dilanjutkan dalam ayat yang berikutnya ya, tentang masalah 37 itu, ya Tuhan kami, sungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman, di dekat rumahmu Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan sholat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan berikan rezeki mereka dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Mekah gersang. Tapi kenapa Nabi Ibrahim meletakkan anaknya di situ beserta istrinya? Ini adalah masalah lingkungan, termasuk berkah Bapak Ibu. Ternyata Siti Hajar lari-lari ke sana kemari, tiba-tiba Nabi siapa? Yang kemudian kakinya menjejak tanah dan kemudian keluar air Zam-Zam. Jadi kalau ibu sudah sa'i, sudah ngoyo-ngoyo, hasil tawakal Allah, tiba-tiba air Zam-Zam itu muncul. Karena apa? Ikhtiar kita, ngoyo kita. Ya, termasuk duduk di majelis ini. Mudah-mudahan barokah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.